Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Citra Yunia, NPM 20510404096. Di sini saya ingin memenuhi tugas UTS Tafsir Ayat Ekonomi. Di sini saya ingin mengambil makanan haram. Di situ ada Al-Baqarah ayat 173. Di sini saya ingin membacakan suratnya beserta artinya dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinziri wa ma ukhilla bihi li khairillah faman itturra khayra baghin wala adin fala ithma alaihi innallaha ghafurur rahim. Artinya, Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tadi saya sudah membacakan surat Al-Baqarah ayat 173 beserta artinya. Di sini saya ingin menjelaskan tentang kandungan surat Al-Baqarah ayat 173. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan jenis-jenis makanan yang diharamkan, yaitu bangkai, darah, daging babi dan daging binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Yang pertama disebutkan adalah bangkai. Bangkai ialah binatang yang bernyawa yang mati lantaran tidak disembelih atau mati lantaran tertabrak, terhimpit, tertindih, atau penyakit lainnya atau sebab-sebab lainnya. Semuanya diharamkan kecuali bangkai belalang dan bangkai ikan. Akal nurani pun sanggup mendapatkan bahwa bangkai itu menjijikkan dan kotor. Maka dari itu, sudut kesehatan pun, bangkai ialah makanan yang tidak baik apabila penyebabnya ialah penyakit yang sanggup saja penyakit tersebut akan menular pada pemakannya. Dan yang selanjutnya adalah darah. Demikian pula darah yang mengalir yang diharamkan untuk dimakan. Jadi Ibnu Abbas pernah menjelaskan, darah yang diharamkan atas kau adalah darah yang mengalir. Makanan selanjutnya adalah makanan diharamkan lainnya adalah ialah daging babi. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan alasan-alasan mengapa daging babi tersebut diharamkan, tetapi kita sebagai orang beriman kita harus meyakini bahwa daging babi adalah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika mencari hikmahnya bukan lantaran hendak mengubah hukum, tetapi untuk menguatkan diri, hikmah daging babi diharamkan karena kita akan terhindar dari kotoran atau penyakit yang ada pada daging babi tersebut. Daging babi ialah binatang yang sangat jorok dan kotor, maka orang beriman akan terhindar dari babi tersebut. Binatang yang diharamkan lainnya adalah binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Di sini contohnya nama berhala. Kaum menyembah berhala yang disebut dengan wasaniyin, apabila hendak menyembelih binatang, mereka menyebut nama berhala, yaitu atau Lata, Uzza atau yang lainnya. Dan di situ suatu takarub kepada selain Allah dan penyembahnya. Dan di sini saya ingin menjelaskan tentang yang disebut dengan khayra bagin, yaitu tidak mencari alasan atau lantaran memenuhi keinginan atau seleranya. Sedangkan yang dimaksud dengan wala adin ialah tidak melewati batas atau ketentuan yang sangat darurat. Di sini yang maksudnya darurat adalah yakni kelewat batas dalam menikmati apa yang telah diharamkan tersebut karena keterpaksaan tadi. Maka barang siapa yang terpaksa dan ia tidak mampu mendapatkan yang halal dan dia harus makan menurut batas ketentuan yang mendasar saja, maka di situ tidak ada dosa baginya, yakni kesalahan baginya. Apabila dosa yang telah dihilangkan, maka perkara itu asal muasalnya. Dan manusia dalam kondisi seperti ini diperintahkan untuk makan, karena bahkan dia dilarang untuk mencelakakan dirinya atau membunuh dirinya, bahkan
maka diwajibkan atasnya untuk makan yang berdosa baginya itu. Tapi bahkan dia berdosa jika dia tidak makan atau ia meninggal di kondisi tidak makan. Dan di sini disebutkan berarti dia yang akhirnya dia telah membunuh dirinya sendiri. Di sini ada pembolehan atau keringanan diri ini adalah rahmat dari Allah terhadap hamba-hambanya. Oleh karena itu Allah menutup ayat ini dengan dua nama yang paling mulia yang sangat sesuai dengan firman-Nya, yaitu sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ketika kehalalan yang diisyaratkan dua itu kondisi dalam manusia seperti ini, kemungkinan tidak mengerahkan segala upayanya dalam merealisasikan, maka Allah mengabarkan bahwasannya Dia adalah Maha Pengampun, Dia akan mengampuni kesalahan yang terjadi dalam kondisi seperti ini khususnya, seperti itu kan. Jadi dalam kedaruratan membolehkan hal-hal yang diharamkan seperti halnya memakan makanan haram. Jadi sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.